Halo guys, kembali lagi di channel kami ABCD Fools. Woi. Thailand nih channel keluar gua. Halo guys, welcome back to my channel. Jessica aja. Welcome back to my guys. Hello guys, welcome back to my guys. Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel ABCD Fools. Kita di sini pengen bacot-bacot santai, musyawarahin hal-hal masa kini, masa yang akan datang. Kalau ada masanya, Oke. guys. Kita hari ini kedatangan bukan bintang tamu, dia bukan bintang ya, cuma tamu aja. Di sini ada namanya saudara Alexander Matthew, di rumahnya di. Gak usah di-info pribadi. Gak perlu. Nama emaknya itu. Gak usah. Nama bapak gue gak ada kepentingan hidup di sini. Matthew ini sebenarnya teman gua dari playgroup ya. Enggak, kita nggak baru playgroup kenal. ya. Kita baru kenal. Dari TK. Dari SD, cowok. Dari SD. Tapi kita kali ini baru kenalan lagi. Jadi- Udah lama dia merantau ya kan, Mana ada merantau? Hah? Mana ada merantau? Ya gimmick aja udah. Oh iya. Udah lama merantau dia kan, merantau Gading Serpong, sekitaran Gading Serpong aja. Dari SD tuh nggak pernah pindah. Rumahnya tuh di. Gak usah ulang. Gak perlu. Oke, hari ini kita bahas lingkungan hidup. Kita kedatangan si Alexander Matthew ini. Kita pilih dia karena jurnalistik ya. Kebetulan Kemampuan jurnalistiknya dia. jurusan. Nah, cuman Iya. nggak cum laude sayangnya. Iya, ya udah gak usah dibahas. Juga dia ini hobinya ini tiap hari berkebun. Jadi dia nih go green banget, tiap hari berkebun dia. Enggak, itu kita gak usah fake deh. Nggak usah pengen. Iya. Nanam saham. Enggak juga. Oh, nggak juga, oke. Saya tiap hari tiduran Mobile Legend. Oke. Tapi setidaknya tidak mengotori lingkungan. Bisa Go green. tunggu nama e-sport ya di channel ini. Ya, akan ada channel e-sport kita juga. Jadi gimana nih cuy? Pertama kita mau bahas apa ya kira-kira kalau lingkungan? Kesadaran masyarakat kali ya? Kesadaran masyarakat atas lingkungan kita ya? Emang masyarakat sadar sama ini? Enggak, memang secara overall gitu, secara harafiah emang masyarakat sekarang lagi sadar ya? Gua rasa kagak sih ya, masyarakat masih banyak yang buang sampah sih Kan sembarangan. lagi dihalau dengan apa pandemi ini Pandemi gitu. corona lebih kuat di corona. Apalagi sekarang udah muncul Iya. virus baru kan. Ya betul sih, tapi kan gimana pun lingkungan kita harus tetap kita jaga Iya, dong. tetap. Oke, di lingkungan ini apa yang kita mau spesifikin kita bahas di sini? Buang sampah ke sungai, udah paling gampang itu dulu aja. Buang sampah, berarti tentang pembuangan limbah ya di sini. Pembuangan limbah sembarangan di sungai. Sebenarnya bukan hanya di sungai, tapi concernnya itu sekarang udah Ya. di mana-mana. Jadi belakangan ini muncul ada, kalau gue ingat ya, kalau gue nggak salah ingat itu di Line gue ada kedatangan notif tiba-tiba Indonesia darurat sampah gitu kan. Kenapa nih gitu loh, kenapa tiba-tiba lagi di masa pandemi ini darurat sampah, sedangkan Indonesia kan lagi dilanda bencana ya, bencana sana Betul. sini ya kan, gempa sana sini, terus kena pandemi juga, ekonomi juga lagi goyah gitu loh. Kenapa tiba-tiba mendadak nih ada darurat sampah gitu loh, kenapa nih kira-kira? Kalau menurut gua ya, menurut gua sih ini kembali lagi ke kesadaran masyarakat yang kagak terlalu sadar lah bahwa kalau lingkungan kita tuh harus kita jaga. Kalau lingkungan nggak dijaga kayak kemarin, maaf kata misalkan banjir, ya kita kan nggak bisa nyalain siapa-siapa. Iya. Karena masyarakat juga punya andil cuy. Mungkin lebih pemikiran mereka mungkin bisa dibilang cukup sederhana kali ya. Iya Kayak- mungkin. kayak mungkin di sekitar mereka mungkin gak ada tempat sampah atau apa bisa dibilang ya udah aku buangnya di sebelah kiri kanan gue gitu. Iya, Tapi iya. kalau penyebabnya. dibilang nggak ada tempat sampah, pemerintah kan udah menyediakan fasilitas pembuangan tempat pembuangan sampah. sampah. Bahkan kan Indonesia ini udah mulai mengikuti Eropa atau luar negeri lah pokoknya, kan dimana ada pembedaan sampah organik sama non organik gitu. betul. Bahkan juga sekarang udah banyak pasukan orangnya juga gitu Iya, untuk betul. mengeruk sungai apa segala macam. Cuman di sini tuh balik lagi ya, maksudnya kalau pemerintah yang jalan gitu, tapi kan masyarakat itu kan buang sampah, pemerintah yang jalanin, pemerintah yang bersihin, berarti kan secara nggak langsung masyarakat itu nggak, masyarakat secara yang buang sampah lah di sini. Gue bilangnya yang buang sampah ya, kalau bagi yang nggak buang sampah ya jangan merasa gitu loh. Di sini tuh mereka bukan nggak kena efeknya, tapi mereka tuh nggak merasa bertanggung jawab sama si sampahnya ini gitu loh. Jadi misalkan gue kasih sampel gini, jadi masyarakat ini buang sampah, tapi yang bersihin orang lain, dia kan akan terus-terusan seperti itu. Nah, Betul, di betul, sini betul. yang kurang, yang salah
atau yang nggak tersampaikan tuh apa? Yang nggak tersampaikan nih. Kalau menurut gue ya memang itu kayak istilahnya mentalnya itu loh. Mentalnya dia itu mental orang yang buang sampah sembarangan itu nggak paham kalau lingkungan dia tinggal itu kalau dia buang sampah sembarangan jadi kotor cuy. Lu inget gak dulu ada berita tuh sempat viral tuh di sosmed ataupun di TV udah sekitar 2 tahun yang lalu atau berapa yang zaman orang buang ranjang ke sungai. Oh itu menyebabkan ini ya apa Banjir. banyak tanggul tuh kesumbat ya. Habis itu misalnya siapa? Pemerintahnya, gubernurnya. Nah, padahal waktu gue inget banget di beritanya itu juga pas lagi dikerokin sampahnya ada ranjangnya. Ranjangnya ngambang di sungai bos, dia yang buang padahal. Nah, sekarang menurut gue gini loh, oke pemerintah memang melakukan tugasnya ngebersihin segala macam, tapi kan kalau memang kita masih terus ngotorin gimana? Ya dong, betul dong. Belum lagi juga berita sampah dari Indonesia nyampe ke Australia. Iya, itu malu banget sih. Itu malu loh cuy. Malu banget sih. Keluar negeri cuy sampah kita. Kan nggak lucu banget di Australia mereka di pantainya nemu bungkus Indomie yang kemasan belakangnya tulisannya bahasa Indonesia. Oh iya benar. Kalau di luar negeri kan iya kalau di belakang kan tulisannya beda tulisannya. Yang Inggris apa yang bahasa beda. sempat di foto di bawah laut tuh, jadi di karang itu ada nyangkut bungkus Indomie. Bungkus Indomie cuy, lu bayangin. Dan bahasa Indonesia lagi. Iya, dan bahasa dari Indonesia. Indo. Jadi yang belum tersampaikan kalau menurut lu tadi adalah kesadarannya sendiri, kesadaran masyarakatnya juga. Kalau menurut lu Buat gua sih mindset sih. Mindset. Berarti yang tadi Mindset orang. mental, yang sekarang mindsetnya. Oke. Mindsetnya apa yang? Kayak apa ya? Anggap ya, gua nggak ambil Indo deh, manusia ya kan, manusia. Oke. Kalau misalnya orang buang sampah itu kan sembarangan kan penyebabnya atau akibatnya nggak langsung kena orang kan, orang nggak akan langsung ngeh gitu loh. Kayak udahlah buang sampah aja. Tahu juga selain gua yang buang sampah sembarangan, ada lagi orang lain, adapun keluarga gua ataupun teman-teman gua yang lain. Jadi kalau orang lain aja boleh buang sampah, Kenapa gua enggak? Nah, Ya. setelah itu kalau misalnya mau mindset itu diubah ya lo harus punya apa ya istilahnya? Mungkin aturan atau apa yang kuat tuh ya, kayak di Singapura itu loh. Hukumnya harus dibilang mungkin. Kalau di Singapura bahkan yang sampai makan permen karet aja nggak boleh. Nah, Yes. karena kan bahaya lah Sudah. ya mungkin itu sih menurut gue mindsetnya aja sih. Yang satu mental, yang satu mindset. Berarti ini kan berkecimpung di dalam diri seorang pembuang sampahnya. Iya betul. Benar kan? Di pribadinya itu. Nah, bagaimana mengubah mindset atau mental tadi gitu loh? Mengubah mental tadi ya. Kalau gue dulu ya, kalau gue sih karena bukan mental atau mindset, menurut gue karena kebiasaan gitu loh. Jadi kebanyakan gue nggak tahu, gue nggak bisa bilang ini hasil survei atau gimana ya, karena gue melihat fakta lapangan kan. Yang kebanyakan yang kumuh, daerah-daerah kumuh itu kan yang masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat kecil gitu loh, yang belum berpendapatannya lebih lah gitu kan. Nah mereka ini kesulitan untuk membuang sampah atau mengalokasikan sampah mereka karena mereka tempat tinggal aja deket tempat situ. sampahnya gitu. Jadi kalau gue bilang ini masalahnya itu adalah kebiasaan. Karena masyarakat kecil itu komunitasnya paguyubannya apa? Mereka nggak mungkin mungkin sih, tapi maksudnya sangat sulit untuk Chance-nya kecil lah ya. meningkatkan taraf hidup mereka gitu loh, ya kan? Karena ketersediaan faktor pekerjaan lapangan dan sebagainya. Jadi mereka pun nggak bisa koneksi sama orang yang menengah atau yang atas tuh putus ibaratnya. Jadi nggak ada yang ngajarin mereka juga. Kalau disebut mentality atau mindset itu ada benarnya, tapi faktor penyebab utamanya itu adalah kebiasaan. Kebiasaan itu yang apa namanya, membentuk mental sama mindsetnya itu. Karena jadi mereka kan masyarakat kecil, mereka berkelompok ya kan. Nah dengan kelompoknya itu mereka berkomunikasi atau kegiatan sehari-hari kan dengan lingkaran satu mereka, lingkaran terdekat mereka kan gitu loh. Untuk keluar ke lingkaran 2 atau lingkaran 3 itu sulit gitu. Akhirnya mereka membentuk sebuah paguyuban yang akhirnya menjadi kebiasaan. Nah pertanyaan yang paling utama itu adalah sebenarnya bagaimana mengubah kebiasaannya mereka. Mengubah kebiasaan mereka. Karena dari foundationnya mereka, fondasinya mereka dengan mengubah kebiasaan mereka. Jadi setelah kebiasaan itu diubah, bisa kelihatan kalau misalkan oh ternyata ini sampah buruk juga ya gitu. Sampah ini nggak bagus juga gitu. Mereka makin terbuka mindsetnya gitu. Nah bagaimana cara mengubah sih kebiasaan ini? Menurut gua ini hal yang unik banget cuy. Lu nyadar nggak mereka kebanjiran? Kalau banjir yang jadi penyebab utama kita apa? Sampah. Mereka udah kebanjiran dari tahun dulu, dari kita belum lahir udah banyak kebanjiran di Jakarta ataupun daerah lain di Indonesia. Tobat nggak mereka?
pengalaman nih, Iya mereka sih. kena banjir nih, Iya sih. kena banjir, tapi masih buang sampah sembarangan nggak? Tapi kan itu kan karena balik lagi tadi karena kebiasaan. Nah kebiasaan. itu nanti itu bakal kita jawab di segmen berikutnya cuy. Nah, itu juga kebiasaan selain penyebab mereka buang sampah itu karena sedikitnya akses untuk membuang sampah itu, atau banjir karena sampah. Banjir itu juga kan bisa kita bilang penyebab lainnya adalah infrastruktur, bener nggak? Jadi kan di Indonesia ini kan nggak semua datarannya tinggi, ada datarannya tinggi. Tapi kan yang menjadi tiang maksudnya tiang sanggahannya itu adalah perataan infrastruktur berarti gitu. Dimana kalau misalkan lu infrastrukturnya tertata, walaupun mereka masyarakat kecil, lu lihat coba masyarakat di Jogja contohnya, mereka bertani, bikin terasering banjir nggak? Enggak. Tapi mereka masyarakat kecil loh, gitu loh, yang punya kebun sendiri ataupun mereka mulung pun, tapi mereka nggak kena banjir. Gue pernah ngeliat dulu di sosmed di Jogja nih, di Jogja dalam got cuy, lu bayangin dalam got ikan koi bisa hidup. Itu yang bersih kan nih? Yang bersih. Ada Bukan yang ikan mas ya. Iya, kalau Aku ikan tahu. mas kan masih bisa beradaptasi. Kalau ikan koi kan breednya itu memang lebih spesifik untuk ikan Iya, hias, jadi iya. dia nggak sekuat ikan mas. Impor lah ya. Jepang Ikan hias. Enggak impor Jepang juga bro. Ikan koinya segede tangan gini, lu bisa bayangin. Ikan koinya segini kalau di toko-toko tuh yang Blitar itu mungkin bisa sampai 500-700 ribu kan. Koi yang mahal. Lu doang sih yang beli 500.000, gue bisa tahu. Balik lagi ke topik si sampahnya ini ya. Si sampahnya ini jadi tadi kan dari faktornya Niko adalah mentalnya. Mental ya. Mental. Dari dia adalah mindsetnya. Dari gua adalah kebiasaan. Nah, dari 3 faktor penyebab ini bisa nggak kita cari solusi untuk maksudnya meluruskan pandangan mereka gitu, at least membuka pandangan lah gitu loh. Kita kan jadi kan udah memberitahu nih apa kebiasaannya salah gitu loh, apa segala macam, tapi solusinya bagaimana? Kalau menurut gue ya, sebenarnya itu bisa lewat hukumnya, nanti yang akan kita jelasin lebih jauh di segmen berikutnya cuy. Hukumnya mungkin ya diperketat lah, nanti kita jelasin. Kedua, gue rasa kita bikin penyuluhan gak sih, kita mesti istilahnya menggebrak mental, mindset dan kebiasaan mereka. Kita sadarin loh, kalau situ buang sampah terus sembarangan, nanti situ yang kebanjiran, situ yang rugi, situ cari duit banyak-banyak untuk benerin rumah, untuk beli sofa segala macam, kebanjiran, sofanya kan rusak lagi, kebanjiran, furniture Anda rusak lagi, jadinya Anda duitnya muter-muter terus. Memang orang-orang pada bilang pasti jawabannya ya pindah rumah aja, tapi kan rumah sama sofa harganya beda gitu kan, nggak mungkin bisa kita samain. Tapi sekarang gini ya, gue sih melihatnya, maksudnya si sampah ini, tingkat pengendalian sampah ini juga ada. Tadi lu menyatakan gimana? Maksud lu gimana tadi? Maksud gua ya kita mesti semacam bikin penyuluhan. Hukum lah, bagian hukum. Bagian hukumnya. Bagian hukum sama penyuluhan kan. Iya, hukum sama penyuluhan. Nah, cuman kan program pemerintah ini kan maksudnya untuk ke arah hukum. Program pemerintah ini kan beda-beda karena kan gubernur itu kan juga berganti, ada kan? Perda segala macam lah ya. Gubernur itu kan berganti ya, gitu loh. Gubernur berganti, jadi programnya juga beda-beda, janjinya juga beda-beda. Nah, ini gimana nih? Berarti kan ada faktor lain lagi nih, nambah faktor lain lagi nih di luar masyarakatnya itu sendiri. Nah, ada juga bagian dari pihak ketiga gitu lah, orang yang berwenang gitu. Pemerintah. Iya, pemerintah. Bagaimana mereka bisa menepati janji mereka atau janji-janjinya itu beda gitu loh. Kayak misalkan yang pertama udah bener nih gitu loh, mengeruk sampah nih dari sungai nih ya kan, mengeruk sampah dari sungai sampai bersih, sampai bening. Tapi yang akhirnya setelah berganti sudah mulai bukan jadi prioritas lagi, paham. gitu loh. Tapi tetap mencari cara bagaimana si sungai itu untuk biar bersih gitu dengan ya program masing-masing. Berarti kan di sini sangat bergantung juga dengan program pemerintah. Kalau misalkan mau bicara tentang hukumnya, ke arah hukumnya gitu loh. Jadi si hukum ini bakal panjang banget, nggak bisa langsung. Betul. Ini hal yang panjang sih, betul. Tapi di lain sisi lu sadar nggak sih, masyarakatnya itu sendiri juga hobinya itu nyalain pemerintah cuy. Iya. Pokoknya bencana nih yang di luar tanggung jawab, istilahnya bukan di luar tanggung jawab, tapi di luar kendali manusia malahan. Bukan hanya pemerintah, gunung meletus misalkan, atau gempa atau apa. Ada aja yang nyalahin presiden. Ada aja yang nyalahin banjir, ada aja yang nyalahin gubernur, padahal di luar kuasa mereka itu juga di luar kuasa mereka gitu loh. Dan kita nggak bisain, makanya menurut gue juga kembali lagi ke mindset sama mental. Jadi ada juga mental-mental yang menyalahkan pemerintah berdaulat cuy. Apa sekarang jangan sampah dulu deh, apa kabar nih penebangan hutan,
Terus apa kabar lagi namanya penambangan ilegal. Yang ilegal tuh benar-benar bahaya tuh. Kalau legal oke, ada izin dari pemerintah segala macam, udah didata lah istilahnya, udah pengatasan mengatasi nanti setelah ditambangnya bisa dibawa ke jalur hukum seperti itu kan. Nah, sekarang lalu juga ada masyarakat ini sadar nggak sih reklamasi lagi sama global warming? Iya. Itu sih baik lagi menurut gue sih ke mindset orang-orang ya. Iya. Ya ini sih pengalaman pribadi gue. Berarti either bisa juga mindset orang berwenang, bisa juga mindset dari masyarakatnya. Dua-duanya salah mungkin ya. Kalau bisa disalahin ya dua-duanya salah. Kurang tepat. Kalau disalahin enggak, salah enggak karena programnya udah jalan. Jalan. Tapi enggak dijalankan secara maksimal. Juga faktor-faktor dari alam, kita nggak bisa ngatur alam, Bos. Gimana pun. Iya dong. Banjir tapi kalau bukan karena sampah gimana? Iya. Tahu. Kali kan kita nggak tahu. Tahu kalinya ngeluap segala macam, kita mau ngomong apa? Berarti kalau gue tarik kesimpulan dari pernyataannya Niko, dia kan ngomongin hukum, tapi kan hukum tadi akan berekor panjang sekali. Betul. Ya, berekor panjang sekali dan nggak bisa diterapin secara waktu dekat. Iya kan? Butuh proses. Butuh proses, butuh kepemimpinan yang lebih memprioritaskan tentang hal ini. Gitu. Berarti kan kalau gue bisa tarik kesimpulan, kita tuh nggak bisa bergantung sama pemerintah itu sendiri. Betul. Gitu loh, kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus independen. Kita harus mulai dari diri kita sendiri, cuy. Nah, gue setuju dengan ide penyuluhan dia gitu loh. Karena penyuluhan itu nggak harus dari pemerintah loh. Betul. Buktinya kan ada adalah situs ya yang bisa membantu orang tuh memberikan dana gitu, galang dana untuk membantu orang yang membutuhkan gitu kan. Nah, itu kan situs-situs swasta seperti itu kan bisa dialokasikan untuk kepentingan darurat sampah ini. Tergantung siapa yang ingin membuat hal tersebut. Kalau kalian ada yang mau buat semacam di situs weekend.com atau semacamnya yang untuk mengurus bagian pengumpulan dana dan untuk masalah lingkungan ini, cuy, kalian bisa taruh link kalian di bawah loh. Ini bakal berguna banget untuk lingkungan kita, men. Karena lingkungan kita kita perlu banget yang begituan. Betul. Jadi si penyuluhan ini nggak harus keluar dari pihak yang berwenang. Penyuluhan ini bisa keluar juga dari pihak swasta ya. Betul. Pihak swasta, tapi pihak swasta ini juga nggak bisa berdiri sendiri karena dana juga terbatas. Betul. Jadi kita cobalah, maksudnya yang punya duit lebih ya coba menggalang dana, ya kan, memberikan berapa persen dari rezeki kalian tuh untuk membangun program ini gitu. Ya, jadi bukan sorry ya gue potong. Jadi bukan cuma memberikan donasi ke bantuan korban banjir atau sebagainya. Kita harus berpikir ke depan bagaimana mengatasi banjir tersebut, cuy. Jadi bukan cuma kita kasih donasi ke orang yang korban itu memang perlu kita bantu lah, mereka kesusahan. Tapi kita juga perlu memikirkan bagaimana caranya kita menggalang dana untuk kepentingan penanggulangan banjir ini. Jangan sampai banjir ini berkelanjutan. Kalau sampah ini bukan cuma buat banjir ya. Sampah ini kan bibit penyakit. Bisa diare apa segala macam, malah dampaknya lebih bahaya. Lagi Covid begini, lingkungan lu nggak jaga gimana? Makin bahaya lagi. Betul. Jadi penyuluhan ini juga tadi ya, kalau kalian punya situs ya atau apapun yang bisa galang dana, kalian bisa tulis di komen ya. Tolong komen atau email ke kita langsung. Nanti kita bakal bantu link donasi kalian. Karena Indonesia ini udah darurat sampah ya. Jadi kita butuh yayasan ya, sebuah yayasan. Sebenarnya ya bukan butuh sih, kita membuka lapangan kita selebar-lebarnya untuk yayasan dan juga lembaga-lembaga lain yang ingin berkontribusi lebih dalam hal lingkungan kita ya. Nah, cuman kembali lagi harus mengikuti hukum-hukum atau aturan-aturan ketentuan yang harus berlaku. Mengikuti legalitas yang ada. Jangan kalian seperti Robin Hood ya, maksudnya kemauannya mulia gitu loh. Mereka tuh maksudnya tugasnya mulia gitu. Tapi caranya legal, jangan. Iya. Kalian harus tetap strict ngikutin aturan di Indonesia yang berlaku, undang-undangnya. Apalagi yang paling penting kan kalau menyangkut sampah ini kan nggak di semua daerah, di beberapa daerah, jadi yang padat penduduk biasanya harus aware sama perdanya ya kan, terutama undang-undang dan perdanya gitu. Oke, kalau misalkan dari Matthew solusinya apa? Nah, kalau gue terlepas dari hukum karena gue sama dia kan kita lebih ke ranah hukum. Gue akan ngambil lingkungan sempit aja. Contohnya adalah keluarga, orang tua, kakak atau orang yang tuakan siapapun itu. Itu yang paling penting sih. Kalau misalnya orang tua kita akan mengajarkan kita hal kecil, tentu
buang sampah jangan di sini dan sembarangan. Kalau misalnya lagi di mobil dan emang nggak ada tempat sampah, udah pegang dulu aja. Pegang dulu sampai rumah. Sampai rumah. Gitu Iya. kan. Atau sampai kita mau ke supermarket atau kemana, baru dibuang dulu gitu loh. Itu tuh banyak banget. Ya contoh pribadi gue lah. Pengalaman pribadi. Itu orang tua gue, bokap gue dulu tuh ini, kalau misalnya gue buang sampah nih, habis minum apa kan, gelas plastik tuh kan, udah buang aja, buka kaca buang. Oh, malah dibolehin itu. Nah pokoknya maksud gue yang kayak gitu-gitu tuh banyak lah orang tua mungkin kayak gitu, mungkin gue nggak tahu kan sudah banyak. Anggaplah kalau misalnya contoh bokap gue sendiri kayak gitu, gimana dengan bokap dan misalnya nyokap tuh orang tua yang lain. Oh, berarti Matthew ini ngambil dari lingkaran satunya, yaitu keluarga terdekat. Dari link satunya ya. Untungnya nyokap gue nggak kayak gitu, sebenarnya nyokap gue selalu yang menahan. Iya, jangan buang sampah. Jangan. Berarti yang satu jangan-jangan, yang satu iya berantem mulu. Enggak. Konflik keluarga gue nggak gitu. Dan selain itu juga mungkin lu banyak bisa lihat ini tau, kayak fakta-fakta dari Instagram kayak NetGeo atau siapapun yang mereka nyebarin, nih binatang nih mati nih gara-gara sampah doang nih. Penyu kena sampah. Nah itu kan itu apalagi hal simpel yang bisa bikin kita sadar juga gitu lah. Kayak anjir ternyata dengan sedikit perlakuan gue aja tuh bisa mengubah banyak hal ya. Betul. Itu sih kalau orangnya mau. Iya. Nah, kayak kan mindset. Iya, tapi kan kembali lagi ke mindset berarti itu kan. Nah, kalau udah seperti ini, solusi dari Niko ini kan lebih ke faktor luarnya. Kalau Matthew ini lebih ke faktor internalnya gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini tuh bisa mengubah kebiasaan masyarakat tuh sekarang, bagaimana cara mereka membuang sampah gitu loh. Jadi dengan cara seperti ini, pondasinya tuh bisa digoyahkan dari yang tadinya oke, boleh buang aja sampahnya gini jadi tidak boleh. Bagi kalian yang menonton ini, kalian bisa sebarkan message baik ini untuk orang lain gitu loh. Cobalah diubahlah kebiasaannya. Dengan kebiasaan itu akan mengubah mentality dan mindsetnya gitu loh. Kecil tapi dahsyat, betul. Ya tapi jangan lupa, tadi kan kita sebut tuh banjir sampah. Ada loh kemungkinan banjir bukan karena sampah, karena global warming kita ini. Nyadar nggak kemarin ada berita es dari kutub utara atau selatan, gue lupa, segede kota London pecah. Iya pecah. Kan tadi mereka iceberg itu ngumpul semua, segede kota London pecah. Lu bayangin nggak kalau itu misalkan ngalir ke daerah yang suhunya, temperatur udaranya berkurang, itu pasti bakal meleleh. Dan kadar air kita tuh bakal naik lagi. Kayak dulu pernah ada yang bilang kan, katanya ada riset atau apa itu zaman dulu banget, gue lupa, katanya tahun 2000 sekian Jakarta tenggelam katanya. Yang berapa tahun lalu? Ya, gue nggak tahu itu bener apa enggak, tapi kan yang perlu kita sadarin adalah bukan permukaan tanah kita yang turun, tapi permukaan airnya yang naik. Makanya banyak yang mengambil langkah reklamasi. Jadi permukaan airnya yang meningkat karena disebabkan faktor global warming, esnya meleleh. Dan lu sadar nggak kalau misalkan pemerintah kan banyak yang bikin reklamasi, contohnya kayak di Jakarta yang, dan juga kayak banyak juga masyarakat yang bilang reklamasi itu menyerahkan ke tangan asing atau segalanya, atau segala macem gitu. Menurut lu gimana tuh reklamasi itu menurut kalian tuh? Bahaya apa enggak? Sebelum kita bahas, mending kita jelasin dulu ya reklamasi itu apa ya. Sebenarnya nanti kita bakal taruh linknya di bawah atau penjelasannya ada di bawah, karena untuk mengurangi durasi supaya nggak panjang-panjang amat. Intinya reklamasi itu yang kita tangkap adalah gimana caranya kita misalkan kayak satu kota ini dibikin pulau buatan, atau bukan dibilang pulau buatan, pokoknya kayak tanah buatan, jadi diuruk dari tanah dari daerah lain, ditimbun, diuruk, dibikin tanah buatan yang gunanya itu adalah untuk menahan hantaman ombak. Jadi misalkan ini pulau A ini adalah pulau yang udah tiap hari abrasi nih, kemakan terus nih sama air lautnya naik, tanahnya juga rontok pelan-pelan. Dibikin semacam pembendung, dibikin pulau baru, pulau urukan yang gunanya itu untuk supaya ombaknya itu nggak ngehantam langsung ke pulau A cuy. Jadi di pulau B-nya itu yang kehantam. Itu namanya reklamasi. Nah, kalau gue bisa patahin ya. Tadi kan lu bilang reklamasi itu kan membendung dengan urukan tanah. Bukan membendung sih, menahan kan, menahan tapi pakai urukan tanah dari tempat lain. Kalau itu gue sangat-sangat disagree sih. Oh iya, lu sangat karena kita di sini sekarang teknologi udah maju, ya kan, kita bisa mengolah semen. Jadi belajar dari negara lain, ada tuh yang namanya wave breaker. Wave breaker itu adalah satu kayak bukan batu ya, apa ya? Pondasi sih, yang kayak di Jepang ya? Bukan, iya, jadi bentuknya tuh kayak nanti kita di sini kita taruh ya. Nanti kita bakal taruh sini wave breaker. 1, 2, 3. Nah, itu gambarnya itu namanya. Iya, ketutupan dulu. Pokoknya wave breaker. Jadi wave breaker ini fungsinya adalah karena contoh di Jepang ya.
Jepang itu kan negara yang lumayan nggak gede-gede banget lah pokoknya ya kan, dan mereka juga di antara aliran air dingin dan aliran air panas, jadi makanya mereka sering terjadi bencana ya kan. Nah si wave breaker ini fungsinya adalah karena mereka sadar itu tanah mereka tuh erosi terus kegerus sama air, akhirnya mereka bikin wave breaker untuk apa? Jadi memecah ombak. Jadi si ombaknya itu dari ini wave breakernya nih, ini ombaknya kan datang mereka mantul lagi gitu. Tanpa menambah tanah mereka, jadi tanahnya itu tetap kejaga. Tanah yang di sana juga nggak rusak dikeruk. Iya gitu loh, makanya gue sangat strongly disagree sama pengerukan tanah, karena apa, tanah di Indonesia ini makin dikit. Takut-takut salah keruk makam tanahnya. Iya kan? Nah seperti itu. Kalau menurut lu gimana Matt mengenai reklamasi yang lagi sering banget nih diomongin nih, kan lu pasti tahu tuh beritanya tuh. Sebenarnya gue bingung sih. Bingung juga ya. Gue bingung sebenarnya antara iya. Gue mendengar penjelasan tuh sebenarnya bagus, tapi Dani, gue prefer ke Dani penjelasannya sebenarnya. Karena ada jalan lain yang lebih bagus gitu loh daripada kita merusak alam di sana kan yang kita keruk kan sebenarnya. Mending ya kenapa benar itu kita nggak pakai wave breaker? Kenapa kita nggak pakai wave breaker? Iya. Itu kan sebenarnya kan Indonesia ini kan kaya sama sumber daya ya. Betul. Daripada kita mengambil sumber daya yang udah ada terus kita korbanin lagi ke laut. Iya. Kalau erosi itu kan gimana ya? Tanah itu bakal nyelam ke laut. Karena dan pondasinya tuh dipotongin terus, pondasinya dikeruk terus lama habis. Lama-lama reklamasi itu setelah ngeruk tanah dari tempat lain, nanti tanah yang dikeruk itu akan turun malah juga turun. Jadi kalau misalkan dikeruk terus lama-lama kita di bawah permukaan air. Betul. Malahan itu sebenarnya bukan menyelesaikan masalah, hanya menunda nggak sih? Menunda dan menambah. Betul. Jadi si wave breaker ini kan kita punya teknologi, emang sih maksudnya lebih mungkin bisa lebih mahal gitu loh. Kalau misalkan reklamasi ini kan pengerukan tanah bisa transport lah ya, transport sama biaya proyek. Cuman kan si wave breaker ini kan besar sekali gitu. Mereka harus menyatukan dengan semen gitu loh. Pembuatannya nggak mudah dan nggak murah lah ya. Tidak mudah dan tidak murah, cuman kan lebih efektif dan efisien untuk kedepannya. Gitu loh, ibaratnya kita investasi sekarang, cuman kita akan rasakan nanti akan lebih enak buat kita juga. Nah terus ya yang gue mau bahas tentang si pembangunan infrastruktur ini sebenarnya adalah kita harus belajar, harus ya gue bilang harus tuh kenapa? Ini adalah metodologi yang sangat efisien. Gue bisa ngambil referensi itu dari Belanda. Belanda itu adalah negara yang di bawah permukaan laut gitu loh. Nah cuman mereka secara gue nggak tahu ya, magic gitu, marvel of the world kan, keanehan dunia itu mereka bisa membendung lautnya itu sampai mereka bisa, negaranya itu nggak banjir, nggak kenapa-napa aja kayak nah kita tuh harus belajar dari mereka gitu loh, karena kita kan negara agraria coy, kita dikelilingin laut gitu. Negara kepulauan, banyak pulau di banyak pulau. Cuman itu akan butuh dana yang lebih dan research yang lebih gitu loh. Cuman gue bisa kasih contoh begitu caranya menanganinya seperti Belanda itu. Nah cuman si Belanda ini kan emang udah dari lama seperti itu gitu. Jadi mereka seperti Jepang lah, seperti gini, suatu negara kena bencana mulu, otomatis mereka lebih berkembang, bener gak? Mereka harus lebih berhati-hati dan memikirkan caranya gimana mengantisipasi gelombang kedua. Jadi masing-masing negara itu punya kemampuan masing-masing. Misalkan gue kasih contoh Jepang itu kalau kena gempa itu benar-benar hancur, tapi mereka dalam 2 minggu tuh bisa restore. Dan mereka bahkan punya taktik bagaimana bangunannya ini ada yang anti gempa. Kalau misalnya ada kayunya atau apa gitu, gue ada yang lupa itu. Pokoknya jadi bangunan mereka kalaupun kena gempa itu mereka nggak akan langsung retak, jadi mereka bisa lebih stabil. Rumah goyang, jadi itu. Iya, rumahnya bisa goyang-goyang gitu. Nah kalau misalkan Belanda itu bagaimana cara menangani si banjirnya itu dengan ada tuh, nanti kita posting juga di foto di sini ya. Itu ada bendungannya tuh gede banget gitu loh, bendungan gede banget. Terus juga ada juga jembatan itu airnya di atas di jembatan ini, tapi bawahnya tuh botol gitu loh, ngalir botol, jadi ngalirnya tuh lewat atas. Nah itu bisa diambil contoh juga. Jalan tol underground gitu ya? Iya, underground tapi atasnya ini air. Underwater. Nah itu bisa juga untuk infrastrukturnya. Oke, kita udah bahas dari masyarakatnya, dari bagaimana negara bisa ngehandle-nya, kita udah bahas ya, kita udah solusi, udah nyinggung. Next apa nih? Hukumnya. Menurut lu hukumnya udah ada belum? Menurut gua udah ada. Hukum untuk siapa? Untuk lingkungan semua macam. Udah ada. Makanya ada pelajaran hukum lingkungan. Iya betul, udah ada sebenarnya. Kalau hukumnya udah ada tapi masih begitu, apa yang salah berarti? Apakah penerapannya? Coba menurut kalian nih, hukumnya udah ada. Menurut kalian apa sih yang masih kurang di Indonesia? Kalian bisa komen di bawah ya guys. Kalau menurut gue penerapannya,
Walaupun sebenarnya penerapannya juga banyak sih, kalau kita nyari nih putusan-putusan hukum lingkungan banyak banget. Tapi lebih condong ke perusahaan. Betul sih, lebih condong ke hal-hal yang lebih berat, misalkan perusahaan buang limbah. Itu kita nggak bisa bilang itu hal sepele ya. Itu hal yang juga bahaya kalau kalian lingkungannya udah bagus, terus misalkan ada yang buang limbah sembarangan dicemplungin oli bekas, ya sungainya hancur dong semua ekosistemnya. Nah, kalian nggak bisa makan ikan lagi yang dari sungai. Kalau seperti itu menurut gua hukumnya, kalau lu dari mana tadi? Kalau penerapan dari rumah gua. Waduh. Jadi kalau dia dari si penerapannya, kalau menurut gue penegak hukumnya gini, angkot buang puntung rokok sembarangan, polisi ngeliatin aja, polisinya juga ngerokok buang puntung sembarangan. Sebagian ya. Gue bilang penegak hukumnya karena apa? Penegak hukumnya walaupun di secara fakta lapangan gini deh, lu ngeliat orang buang rokok, pernah nggak sih abis itu didatangin, jangan buang sampah atau didenda? Enggak sih, enggak ada. Kita juga malah bodo amat. Justru malah yang dikit tuh ditegur, malah marah balik. Ada rokok gua nah iya, sama gua lu yang marah. Itu kembali lagi tadi mindset mental kebiasaan, susah juga. Jadi ya seperti itu kenyataan di lapangannya. Kalau gue bilang sih malah penegaknya ya, penegakannya itu perlu lebih digamblangkan lagi. Orang di Singapura buang permen karet tuh $500 Singapura. Kaliin aja sendiri tuh kursnya berapa, kalian cari tuh 500 US dollar tuh IDR, nanti muncul tuh angkanya dengan kurs terbaru. Di sini lu buang sampah, orang lihat selama 3 detik nggak diapa-apain, orang juga buang. Bener. Itu hal yang kenyataan. Coba bayangin nih, kita satu hari 24 jam itu berapa sepersekian detik tuh orang ngeliat orang buang sampah terus ikutan gitu loh. Menurut gue penegaknya, kalau misalkan ada satu yang sampai kena sidang gara-gara sampah, orang doang nih individu kena sidang gara-gara sampah, yang lain pasti takut. Pasti takut. Misalkan satu orang disidang cuma gara-gara puntung rokok, pasti yang lain takut. Kalau nggak takut protes, langsung jerak lah pasti. Kalau nggak jerak pada protes, kenapa hukumnya lemah ke orang yang kecil? Nah, yang begitulah. Makanya tuh jadi ini hal yang kompleks gitu loh. Mentality dan mindset ini bukan hanya di masalah sampah, tapi juga hal yang lain, cuy. Nanti bilangnya hukumnya tumpul, padahal hukumnya nggak tumpul. Dia yang melanggar hukum, dibilangnya hukum yang tumpul, padahal dia yang salah. Hukum tuh nggak tumpul. Hukum itu ibaratnya pedang tuh ditempa, udah dibagusin. Tahu nggak apa yang salah? Nggak ada gagangnya. Nggak ada yang berani megang. Sanksinya. Iya, lu ibaratnya gini, hukum udah ada, udah ditentuin sanksinya berapa, udah dijelasin seperti apa definisinya, ya kan? Apa yang dimaksud dengan buang sampah sembarangan gitu, apa yang dimaksud dengan sampah, ya kan? Nah itu tuh udah ada. Cuma sebenarnya pedang ini nggak ada gagangnya, nggak ada yang berani megang, nggak ada yang bisa megang. Karena nggak ada gagangnya, nggak ada gagangnya gitu loh. Malah menurut gua hukum sekarang itu sebenarnya udah oke. Hukum itu nggak tumpul, hukum itu bagus. Karena hukum itu dinamis ya, dia akan berkembang terus gitu loh. Cuman nggak ada gagang, nggak ada yang megang. Yang harusnya megang tuh siapa penegaknya justru. Megang sih sebenarnya. Dia pegang-pegang doang, dilihat-lihat, cuman nggak, maksudnya nggak untuk digunakan gitu loh. Jadi pedang itu bukan untuk alat, cuman untuk pemanis aja. Iya nggak sih? Asal ngeliat doang gitu. Iya, cuma diliatin, ya udah bagus. Tapi nggak dilaksanakan. Karena nggak bisa. Kalau bahas ke situ itu panjang, nanti kita kita bakal bahas itu di topik berikutnya. Nanti kita bakal bahas mengenai apakah hukum itu tumpul atau enggak. Tapi yang jelas spoilernya, gue bilang hukum itu nggak tumpul, hukum itu udah tajam, hukum itu udah bagus, hukum itu udah adil. Nanti kita akan bahas berikutnya. Ente doang yang ngomong gitu. Nggak apa-apa, gue memang meyakinkan. Ini tadi itu. Matthew belum beropini. Matthew belum beropini secara dia belum ibaratnya belum ada pondasinya, udah ada tapi belum ada yang bisa merekatkan ke tanah statementnya. Belum ada semennya, bos. Bagaimana nih dari seorang jurnalistik? Dari segi pandang jurnalistik. Gak usah mau jurnalis. Orang jurnalistik yang baru wisuda, belum wisuda bahkan. Nanti udah wisuda gue. Udah wisuda. Nanti ada kartu persnya, kita tunjukin di sini. Enggak ada. Gak punya. Oke, jadi gimana dari seorang Matthew? Kalau menurut gue tadi sih yang gue sempat mention sanksi sih. Gue nggak tahu ya. Jujur gue anggap sebagai masyarakat biasa deh ya. Gue nggak tahu kalau saya gue buang sampah sembarangan sanksinya apa sih? Dipukul orang. Wait. Kalau jual sampah, kalau buang sampah sembarangan lah. Oh iya, kalau buang sampah di rumah orang ini. Kalau misalkan buangnya di itu paling tulisnya yang buang sampah di sini anjing, jadi anjing.
Ya sekarang soalnya gini deh, maksudnya ada tulisan jangan buang sampah di sini pun Orang masih Nggak, buang nggak sampah buang. cuy di situ kalau cuy. kalian ngelihat ya, bahkan tuh banyak banget di jalur-jalur protokol itu ada tulisan S di slash, Iya, artinya iya. dilarang stop. Masih Banyak. stop. Terus penegaknya diem aja. Iya benar. Walaupun banyak juga yang ditegur, banyak juga. Terus ada P di slash ya, tetap aja Sama aja. di situ. Ya kayak gitu ya sama kan sebenarnya. Gua Sama, nggak tahu. berarti dia seopini sama Ah, gua. gua mirip Berarti gitu. lu musuh gua. Siap kita berselisih paham. Iya. Gue agak bingung sebenarnya kalau saya gue buang sampah sembarangan nih dimanapun kayak anggap depan polisi gue buang sampah set, gue dimarahin gak sih, gue ditegur gak sih, gue kena bayar denda atau apa gak sih? Seharusnya iya, itu ada perdanya. Seharusnya. Jadi tiap Seharusnya, daerah tuh kan? ada aturannya masing-masing, ada perdanya. Karena kita tuh mikirnya gini, karena kita sekarang itu mikirnya adalah kita buang sampah tuh cuma kecil, plastik, Iya, gelas itu. plastik, ya kan, buang sampah makanan, bahkan kalian tuh di rumah kalian nggak tahu limbah makanan itu bakal dibuang kemana, kalian pokoknya buang aja gitu. Buangnya ke tong sampah, bisa dari tong sampah nggak tahu buang kemana. Iya, pokoknya kalian tahu tempat kalian tuh bersih gitu loh. Mm-mm. Cuman hal-hal yang kecil itu gitu loh bakal kan lama-lama kan nimbun jadi masalah yang Yes. besar. Kalian buang plastik, tapi kalian nggak mikirin itu plastik larinya kemana. Nah, Itu dia. Apakah itu plastik larinya ke laut, terus penyu-penyunya pada makanin mati segala macam, nanti giliran kalau penyunya udah punah mau nyalahin siapa? Bener, seharusnya sanksi sih itu bener, cuman kalau gue bisa tambahin di luar sanksi ini adalah pengawasan. iya. Pengawasan itu paling penting. penting sih menurut gue. Pengawasan itu penting. Kalau nggak ada yang ngeliatin, Nggak ada yang gimana ngawasin. caranya ngasih denda? Betul. Bahkan contohnya buang sampah di laut ya, kalau misalkan ada nelayan atau ada wisatawan atau apalah pokoknya gitu kan ke laut, habis itu mereka makan, habis itu buang sampah sembarangan gitu kan, nggak ada yang ngawasin. Betul. Pengawasan itu penting karena mau sebagaimana sehebat apapun hukumnya, aturannya, kalau nggak ada yang ngawasin, ya gimana nih? Iya. Kan nggak mungkin polisi lalu lintas udah capek-capek ngarahin lalu lintas juga mesti ngarahin. Itu yang buang sampah kan lalu lintas itu Nah, cuma capek kan kasihan. kalau penegak lalu lintas kan cuman ini doang ya, terus itu jadi patung doang gitu. Wah saya nggak tahu sih. Patuhi atau lalu lintas untuk keselamatan. Next ke materi selanjutnya. Ngomong-ngomong nih sebelumnya baju kalian unik nih. Ya, Masa sih? Iya. Tadi gue dikasih soalnya nih. suka soto itu. Katanya bagus. Baju kalian unik loh. Masa sih? Apaan nih coba? Baju apaan sih? Wah nggak tahu. Ini tulisannya Botsman sih. Batman. Watchman. Apa sih? Batman, Watchman. Watchman. Ini Apaan? si Batman. Oh Batman. Makanya ente kalau TK jangan skip sekolah. Jadi nggak lancar kan bacanya Oh, bos. soalnya unik banget. Unik, Unik cuy. banget soalnya. Jadi kan terkecoh mata gue. Terkecoh. Desainnya ini agak-agak ini ya, psikotik Psychedelic narkotik gitu gitu loh. loh, psychedelic nikotik gitu ya. Kalau gue juga ada ini si Botsman ini tulisan di sini, teman gue desainnya di belakang. Kalian gak usah lihat, gak usah belakang gua ya kan. Pokoknya ini baju ini enak. Ini kita iklan dulu ya. Iklan dulu dong. Iklan dulu. Jadi ini bajunya ini adem, kalau menurut gue sih ini adem. Ada banget ya. Adem. Bahannya juga lembut nih. Dan ini Bahannya produk lembut juga. Indonesia. Nih, cintailah produk-produk Indonesia. Indonesia. Itu betul. Ini produk Indonesia, buatan tangan orang Indonesia ya Buatan kan. tangan orang Indonesia. Walaupun kita nggak iya. tahu buyutnya itu mungkin bule. Cuman ini buatan tangan Indonesia. Ada Dan tulisan ini Belanda. desainnya bahkan sampai tulisan begini, gambar begini dan tulisan gini, ini desainnya itu handmade. Alias Handmade. digambar pakai kanvas, di scan, kemudian baru diterapin ke bajunya ini. Wih, Cuma kita nggak bisa bilang terapinnya gimana. Iya, iya. Nah ini terus bahannya ini cotton com 30S, jadi Cotton Com 30S. 30S. Wih, gile. Enak banget rasanya pakai adem banget. Masih adem Nggak banget, gerah. cuy. Iya, terus Jadi masih itu gerah. juga apa bagian-bagian sininya juga nggak sempit, nggak Iya, iya, longgar, benar-benar fit bagian banget belakang sih. itu fit, ya kan. Ya pokoknya ini baju-baju ini kalian bisa lihat di link deskripsi nanti ya, ada Instagramnya, ini bots.id, BOT_S.id gitu loh, bots.id. Ini buatan Indonesia, handmade. Kalian bisa cek aja katalognya, kalian bisa cek Instagramnya. Kalau kalian mau beli, kalian bisa DM langsung ke mereka ya. Oke, kalau gitu untuk kesimpulannya ya. Untuk kesimpulannya bagaimana nih? Gua kan di sini kan bukan gua doang. Kita di sini udah menyatakan fakta lapangan seperti apa, solusinya itu seperti apa, faktornya juga ada eksternal dan internal. Kita kalau tarik benang merahnya itu apa? Kalau menurut gue ya cuy, kesimpulannya itu begini loh. Lingkungan ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita sebagai makhluk hidup. Kita tuh harus punya tanggung jawab terhadap lingkungan hidup kita cuy. Contoh dari lingkungan yang dari paling kecil, keluarga. Kalau misalnya kalian habis makan puding atau makan apapun, sampahnya taruh aja di mejanya. Pasti kalian dimarahin sama orang rumah. Buang dong sampahnya di tempat sampah, jangan buang sembarangan, iya nggak?
Jadi jangan kita selalu menyalahkan pemerintah. Pemerintah juga nggak tidur, pemerintah juga kerja kok untuk ngurusin masalah lingkungan kita. Tapi at some point kita sebagai masyarakat itu sering kali acu nggak acu sama keadaan lingkungan kita dan cuma bisa nyalain orang lain. Itu menurut gua. Jadi istilahnya tanggung jawab bersama. Dari pihak making. Kalau buat gua sih, sebenarnya udah diambil sih bro. Udah diambil ya bro. Iya kesimpulan nih. Tapi nggak apa-apa. Gue akan buat kesimpulan baru. Jadi kalau menurut gue selain karena dari hal kecil atau lingkungan kecil seperti keluarga, mungkin ya kesadaran masing-masing lagi, kemudian juga bagaimana sikap pemerintah juga apa ya? Bukan sikap pemerintah sih, gue nggak mau salahin hukumnya atau apa, tapi mungkin bagaimana pemerintah tuh penegasannya bagaimana sih? Ya itu maksud gue. Penegasan pengawasannya gimana sih kalau misalnya ya orang komplek lah tempat rumah juga masih sering buang sampah kok sembarangan, gue yakin entah dimanapun itu. Tapi ada gak yang ngawasin? Tapi ada gak yang kontrol ada gak? Betul loh. Sebenarnya selain sadaran diri masing-masing ya ada gak sih pengawasan dan ini yang benar-benar bikin masyarakat jerak nih. Aduh, gue gak mau kalau misalnya gue buang sampah. Ada gak ya kira-kira kayak gitu loh. Gue itu aja sih mungkin lebih ke itunya. Kalau gue itu kan playing by terror. Maksudnya orang seperti itu akan hidup dalam ketakutan. Gue bikin simpel aja kayak gini. Manusia rata-rata itu hidup dari sampai 77 tahun, ya kan? Dari 0 sampai 77 tahun itu kalian tuh ya paling masa aktifnya tuh 20 sekianan sampai akhirnya pensiun, ya kan? Nah, kalian tuh dalam hidup 77 tahun itu ya kan akan menghasilkan keturunan gitu loh. Kalian mikir begitu kalian mati ini keturunan siapa? Maksudnya mau hidup dalam lingkungan seperti apa? Jangan cuma mau beranak, ya kan? Beranak kemudian terus kalian nggak pikirin anak kalian nanti hidupnya penuh sampah atau apa? Iya, gue bikin simpel aja. Lu hidup pendek, anak lu juga hidup pendek gitu loh. Bagaimana lu bisa bikin lingkungan tuh yang ramah gitu loh, yang anak lu bisa enjoy. Kalau misalkan kalian nggak mikirin anak pun gitu loh, ya kalian juga mikirlah kalian mau mati maksudnya di daerah sampah. Someday kalian mau mati dengan kuburan tuh bener-bener sebelahnya pembuangan sampah. Jangan kan itu, kalau lingkungan kita kotor kan umur kita juga potong pelan-pelan bos. Nah gitu juga pendek gitu. Gue nggak optimal jadinya. Harusnya 77 jadi berapa ya? Jadi sih gue simpel aja. Ya lu ingat umur, lu ingat lingkungan gitu loh. Lingkungan itu mempengaruhi umur lu. Oke guys, segitu aja dari kami. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian bisa pencet tombol like di bawah. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa pencet tombol dislike di bawah. Jangan lupa juga kalian untuk subscribe dan juga nyalain lonceng supaya notifikasinya muncul nyala kalau ada berita-berita terbaru dari kami. Jangan lupa beli produk-produk Indonesia. Beli apa nama bajunya? Botsman di bots.id. Sekian dan terima kasih. Belum anjing. Komen. Oh iya, kalau kalau kalian ingin menyampaikan pendapat kalian atau ingin topik-topik berikutnya yang kalian ingin request supaya kami bicara di podcast ini, kalian bisa ngomong di kolom komentar. Kalian juga bisa berdiskusi tapi jangan ribut, nanti kita jadi netizen paling tidak sopan se Asia Tenggara lagi. Oke guys, segitu aja, bye bye. Oke guys, sekian dari kami. Kalau kalian suka, kalian bisa pencet tombol like di atas. Kalau kalian nggak suka, kalian juga bisa di atas dong. Di atas, di bawah ya. Ya udah, maaf, ulang. Ya, jadi yang di dalam rumah juga cuma gini-gini doang. Iya. Lagi party. Kalian mau ntar cucu-cucunya sini keluar incang semua. Evolusi. Iya tuh. Kayak gitu mau gara-gara sampah boleh kok? Enggak boleh. Enggak. Kan punya gua. Iya. Ya kayak gitulah. Maksudnya